Oke, terima kasih Anda kembali pemirsa dalam segmen Create Up. Wiki, kamu udah sarapan belum? Aku udah sarapan. Oh, kamu kalau sarapan bicara soal makanan tuh seneng kalau ngomongin daging, Iya. daging ternak khususnya seneng tuh apa? Yang protein hewani. Iya. Aku suka ayam, ikan. Kalau kambing nggak terlalu suka, sapi aku suka. Oh, sama berarti kita. Aku juga kalau kambing nggak terlalu, tetapi banyak yang seneng akan kambing nih juga nih. Tergantung selera ya. Nah, informasi ada kaitannya dengan makanan nih pada pagi hari ini pemirsa. Konsumsi daging masyarakat Indonesia ini memang terus meningkat. Ya, hal tersebut tercermin dari neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi tahun 2022 yang disusun oleh pemerintah. Berdasarkan neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi 2022 yang disusun pemerintah, konsumsi daging per kapita 2022 mencapai 2,57 per kilogram per tahun. Jumlah itu meningkat dari konsumsi 2021 di angka 2,46 per kilogram per tahun. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia bertambah dari 272,24 juta jiwa menjadi 274,85 juta jiwa, sehingga kebutuhan daging meningkat dari 669.731 ton menjadi 706.388 ton. Sedangkan produksi daging sapi nasional pada 2022 ditaksir mencapai 436.704 ton. Ditambah dengan stok awal tahunnya sebanyak 62.485 ton, Indonesia diperkirakan masih kekurangan daging sapi sebanyak 207.199 ton. Selain itu, pemerintah juga menetapkan stok cadangan sebesar 58.886 ton, sehingga kebutuhan impor menyentuh 296.065 ton. Indonesia memang telah menjadi importir daging sapi sejak lama. Berdasarkan data BPS tahun 2010 lalu, impor daging sapi Indonesia sebanyak 140.000 ton. Nilai impor daging itu mencapai 394 juta dolar Amerika. Volume impor daging sapi Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2011 hingga 2015. Tahun 2011 impor daging sapi Indonesia sebanyak 102.000 ton. Lalu turun terus menjadi 50.000 ton di tahun 2015. Angka impor sempat melonjak di tahun 2014 sebanyak 104.000 ton. Namun masih lebih kecil dibandingkan tahun 2010. Sayangnya sejak 2016 impor daging sapi kembali meningkat dengan angka 146.000 ton. Terakhir tahun 2021 impor kembali menggemuk dengan jumlah 203,5 ribu ton. Senilai 948,3 juta US dollar atau 13,6 triliun rupiah. Indonesia paling banyak mengimpor daging sapi dari Australia. Dominasi impor daging Australia sudah terjadi sejak 2010, bahkan bisa lebih lama lagi. Selain Australia, ada beberapa negara yang menjadi sasaran impor daging sapi. Berbagai sumber untuk Addiction. Ya, mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk protein hewani, sejauh ini memang kita belum swasembada, tapi ada upaya-upaya yang dilakukan agar kemudian capaian target swasembada daging di Indonesia ini tercapai. Salah satunya mungkin adalah kontribusi dari perusahaan rintisan. Nah, kita akan membahas tema kita pagi hari ini di Create Up, mengenal bisnis marketplace hewan ternak. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Tetsuya Aisyah Rayanti. Beliau adalah founder dan juga CEO panak.id. Selamat pagi Mbak Tetsuya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah join bersama kami di IDX Channel. Cantik-cantik, masih muda, tapi senang beternak. Bagaimana sih ceritanya? Boleh diceritakan secara singkat nggak? Atau memang jurusan ilmunya adalah peternakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di acara pagi hari ini. Oke, jadi kenapa bisa terjun di sektor peternakan? Jadi emang awalnya saya memang salah satu mahasiswa Fakultas Peternakan di Universitas Udayana, seperti itu. Jadi ingin bermanfaat di sektor ini karena melihat peluang yang cukup besar juga dan melihat permasalahan yang ada di peternak sendiri gitu. Jadi ingin membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan suatu solusi yang kita berikan sebagai insan peternakan seperti itu. Oke, sebelum kita lebih menggali apa solusi yang kemudian ditawarkan oleh panak.id, gimana sih Anda Mbak Tetsuya melihat kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia setiap tahunnya yang terus meningkat? Iya, betul banget. Jadi emang protein hewani sendiri itu adalah salah satu yang sangat penting kita untuk menjaga homeostatis tubuh dan membangun SDM di tingkat nasional juga begitu ya. Di mana di Indonesia sendiri protein hewani terus meningkat begitu. Nah, ini juga salah satu peluang yang cukup tinggi sebenarnya di sektor peternakan, sehingga peternak-peternak lokal kita ini sebenarnya memiliki suatu
pasar yang cukup luas di Indonesia sendiri, karena di Indonesia juga swasembada daging belum tercapai, sehingga produktivitas di sektor peternakan harusnya meningkat seperti itu. Oke, Itu apa sih yang menurut saya. membuat Anda kan tadi mengatakan bahwa swasembada daging sendiri di Indonesia juga belum tercapai seperti yang disampaikan oleh Wiki. Nah, kenapa nih swasembada daging di Indonesia belum juga tercapai? Menurut seorang Tetsu ya? Ya, jadi ada beberapa faktor, karena saya langsung ke lapangan gitu Mbak. Ada 3 faktor utama kenapa swasembada daging di Indonesia belum tercapai. Yang pertama, tidak optimalnya terkait dukungan dana, di mana peternak sendiri itu masih kekurangan untuk akses permodalan gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua terkait rantai pasar yang cukup panjang ya. Jadi peternak tidak langsung menjual produknya itu ke konsumen gitu. Jadi rantai pasarnya cukup panjang sehingga margin yang didapatkan masih sedikit gitu. Jadi ada rantai pasar yang masalah kurang lebih gitu ya. Dan yang ketiga terkait edukasi yang harus dimiliki oleh peternak gitu. Kurangnya adanya edukasi sehingga peternak sendiri itu masih bisa dikatakan awam ya terkait bagaimana sih sebenarnya perkembangan peluangnya dari sektor peternakan ini gitu. Permasalahan yang Anda tadi petakan, solusi apa yang ditawarkan oleh panak.id? Halo. Baik, jadi Oke. solusi yang kita tawarkan adalah kita menyediakan akses permodalan yang tadi di salah satu permasalahan peternak. Yang kedua, kita juga memberikan akses pemasaran seperti itu. Dan yang terakhir, kita mengedukasi peternak lokal yang ada di Indonesia tersebut sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya seperti itu. Oke. Dari platform ya. Untuk mengenal lebih dekat dengan panak.id ini sendiri, apa ya, tahun berdirinya itu kapan? Kemudian daerah cakupannya itu di mana saja untuk operasinya? Baik, jadi panak.id berdiri di tahun 2018, di mana kami saat ini masih untuk proyek-proyeknya mayoritas di Bali. Tapi kalau untuk penyebaran produk dari peternakan itu sendiri, kita udah sampai di Jakarta dan juga di Batam. Gitu, Mbak. Oke, ya, Anda tadi sampaikan salah satu hal yang dilakukan oleh panak.id sendiri adalah meningkatkan produktivitas dari peternak sendiri ya. Caranya gimana dan mekanisme pendanaan yang bisa diperoleh oleh peternak itu gimana caranya? Oke, jadi untuk meningkatkan produktivitas dari peternak itu sendiri tergantung dari kebutuhan peternak. Jadi kita memang memiliki mitra-mitra yang sudah tergabung di panak.id. Lalu kita tanya dulu awalnya bagaimana sih permasalahan apa yang dimiliki oleh peternak tersebut, lalu kita hadirkan solusinya. Contohnya misalkan peternak tersebut memiliki keahlian atau pengalaman yang mumpuni dalam merawat sapi seperti itu. Cuma mereka kurang dari segi pendanaan. Nah, dari sana kita bisa memberikan dana yang nanti kita sistemnya itu bagi hasil. Bagaimana caranya jika ditanya seperti itu? Jadi kita harus ada seleksi dulu, awalnya peternak kita seleksi, lalu kita analisa dari segi usahanya ini apakah bisa didanai atau dan perkembangannya bagaimana ke depannya, gitu prosesnya. Jadi singkatnya panak.id ini adalah platform yang bisa untuk meningkatkan produktivitas peternak lokal Indonesia, menghubungkan peternak, kemudian pasar, dan juga pemilik modal, begitu ya? Betul sekali. Tapi apakah semua peternak sudah melek digitalisasi, melek teknologi, ataukah panak sendiri yang jemput bola? Ya, jadi itu salah satu permasalahannya ya, karena memang jujur saja peternak tersebut masih banyak sekali, mayoritas bahkan yang belum melek teknologi, apalagi peternak-peternak yang usianya di atas 40 tahun. Jadi kalau untuk saat ini memang panak.id masih menjemput bola seperti itu, Mbak. Jadi kita juga dalam proses penjemputan bola tersebut prosesnya cukup panjang ya, karena memang mayoritas tempat-tempatnya sendiri itu ada di pedesaan-pedesaan seperti itu. Jadi kita untuk dalam proses sosialisasi itu juga bukan hanya 1-2 kali, sampai 7 kali sekali satu peternak seperti itu. Baik, saya melihat ini adalah sebagai salah satu media untuk berinvestasi begitu. Kalau saya adalah sebagai investor, saya mau menanamkan modal saya untuk kemudian disalurkan modal tersebut kepada peternak.
itu returnnya kira-kira berapa persen, Mbak Tetsuya, dan sejauh ini berapa dana kelolaan yang sudah dikelola oleh Panak.id yang diperoleh dari investor kemudian disalurkan kepada peternak? Oke, jadi kita menyebutnya investor tersebut adalah kolega bisnis. Jadi kolega bisnis juga memiliki bisnis peternakannya, gitu ya. Lalu kalau untuk dari return yang ditanyakan tadi, mayoritas dari 18 proyek yang sudah kita gunakan ini itu adalah 7-9% dalam jangka waktu 4 bulan rata-ratanya. Itu. Jadi ada proyek lele, proyek babi juga, kambing dan juga sapi. Itu kalau untuk Oke, jadi hewan-hewannya ini yang diternakan adalah kambing, kemudian juga ada babi, sapi, 3 ini ya? Ada lele juga. Oke, lumayan. Sejauh ini sudah berapa banyak mitra sih yang peternak yang bergabung bersama dengan Panak.id? Kalau untuk yang sudah menjadi mitra, jadi di mitra itu sendiri ada yang kurang modal, ada yang kurang akses pasar. Nah itu tadi, itu ada terdiri dari 156 orang ada di Bali, baru di Bali. Lalu kalau untuk permodalan sendiri itu udah ada 18 proyek, Mbak. Oke, baik. Ya, tadi sudah dibahas dari sisi investor, kemudian juga dari peternaknya. Dari sisi marketnya, Anda juga kan tadi sampaikan, tadi juga sempat dibacakan oleh Prisa, menghubungkan antara peternak dengan pasarnya. Nah, pasarnya itu di mana dan seperti apa mekanisme distribusi dari produk ternak melalui Panak sendiri? Ya, jadi dalam memperbaiki akses pasar peternak itu yang mereka kan mayoritas masih menggunakan rantai pasar yang panjang ya. Jadi Panak di sini memutus rantai pasar tersebut sehingga margin yang didapatkan peternak lebih besar itu. Jadi kalau untuk sistemnya bagaimana? Jadi ada beberapa komoditas yang bisa kita pasarkan bukan hanya di Bali aja, tapi kita pasarkan sampai keluar juga seperti itu. Dan saat ini kita juga lagi berusaha untuk ekspor produk peternakan. Salah satunya ini ada contohnya susu kambing ya, susu kambing dari peternak. Udah, ini susu kambing ini kita olah menjadi sabun, hand body, ada juga sampo-nya seperti itu. Jadi kita sistemnya itu kita tingkatkan nilainya. Oke, berarti akan melakukan pengolahan juga dari susu-susu hewan ternak tadi gitu ya? Menjadi produk hilir. Iya betul, tapi yang mengolah itu adalah peternaknya sendiri. Kita mengedukasi dan kita yang memasarkan. Oke. Jadi itu adalah target ke depan ya, bagaimana agar nilainya ini lebih bertambah selain hanya daging saja, Witya, dan bisa diekspor juga tentunya. Oke, sebetulnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, misalnya bagaimana sebetulnya menjamin alur distribusi yang baik, karena kalau bicara mengenai produk ternak sendiri kan ini memang freshness-nya ataupun mungkin kesegarannya harus terjaga begitu. Tapi kemudian waktunya sudah habis, Mbak Tetsuya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya, Mbak Tetsuya ya. Thank you, Mbak Tetsuya. Sukses selalu untuk Panak.id. Semoga menjadi salah satu wadah yang bisa mendorong swasembada daging nasional, apalagi ditargetkan di 2045. Sukses selalu. Selamat pagi. Sukses juga. Oke. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan yang kami hadirkan pada pagi hari ini bisa menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap memperbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Dan see you in the morning.